Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita belajar tentang bioteknologi, yang mana teorinya kita sudah pelajari lebih dahulu. Hari ini kita mempelajari bioteknologi sekaligus melaksanakan praktikumnya, yang mana praktikumnya di bioteknologi itu ada yang modelnya konvensional dan ada yang modern. Sekarang kita praktikum konvensional, yakni proses pembuatan tempe dan tape. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni yang pertama, menjelaskan pengertian bioteknologi konvensional. Kedua, mampu merancang dan menjelaskan sebuah proyek sederhana yang menggunakan teknik bioteknologi. Selanjutnya, kita masuk pada pembuatan tempe. Alat yang digunakan. Yang pertama, panci untuk merebus kacang kedelai. Wadah untuk merendam kacang kedelai. Ember atau wadah untuk fermentasi. Ini boleh juga yang menggunakan nampan atau baki. Kemudian penutup untuk menutup wadah fermentasi. Kain kasa, ini boleh menggunakan serbet kalau memang tidak ada kasa. Yang berikut, gelas ukur. Ini ada gelas ukur di laboratorium sudah disediakan. Blender ini ya situasional. Kalau kita mau gunakan pembuatan tempe itu menginginkan kacang kedelainya dihaluskan, boleh. Kalau tidak, boleh juga. Yang berikut termometer. Termometer ini ada di laboratorium. Selanjutnya, bahan yang digunakan. Pertama, kacang kedelai. Ini kacang kedelainya biasanya digunakan yang sudah direndam. Yang berikut ragi tempe ya. Ini biasanya ada dijual di pasar-pasar tradisional. Kemudian air bersih, kita gunakan air galon. Yang berikut daun pisang atau plastik untuk membungkus tempe selama proses fermentasi. Kita lanjut ya, prosedur pembuatan tempe. Yang pertama tadi ada kacang kedelai dan ada ragi tempe. Yang pertama kita lakukan tentunya pencucian dan penggilingan. Kalau kita inginkan tempenya itu lebih halus atau tentunya kacang kedelainya harus di blender lebih dahulu. Nah, yang berikut sterilisasi kacang kedelai. Ini kita lakukan dengan memanaskan air hingga mendidih, kemudian memasukkan kacang kedelai ke dalam air mendidih yang direbus tadi selama 30 menit. Yang berikut penyusunan kacang kedelai dalam wadah untuk fermentasi. Nah, ini setelah kacang kedelai direbus, ditiriskan dan dibiarkan dingin hingga suhu yang nyaman untuk dipegang. Artinya ya sudah agak-agak hangat seperti itu. Setelah dingin, kacang kedelai yang sudah direbus tadi ditatah pada wadah dan
dilakukan fermentasi. Selanjutnya ada namanya penyemprotan ragi tempe tadi. Nah, kita taburkan setelah dingin tadi, ragi tempe yang sudah tersedia ditaburkan di atas eh, kacang kedelai yang sudah direbus dan ditiriskan serta didinginkan tadi supaya bisa terjadi fermentasi. Nah, sesudah itu tutup wadah fermentasi dengan kain serbet atau kasa yang tersedia dan selanjutnya ditempatkan di tempat yang hangat. Nah, sesudah itu kita lanjut ya ke tahapan berikutnya, pengecekan kematangan. Jadi ini hmm, sesudah kita adakan fermentasi, eh, diperiksa kembali tempe untuk melihat apakah sudah cukup matang dan jika tempe itu sudah matang maka dia akan memiliki aroma khas. Selanjutnya kita simpan atau dipotong sesuai keinginan. Yang kedua ada namanya pembuatan tape. Ini ya kurang lebih alatnya juga hampir sama, dia menggunakan panci juga. Kemudian papan potong untuk alat potong singkong, boleh juga dengan menggunakan ketan, kalau ketan tidak mungkin dipotong. Kemudian boleh juga menggunakan penggilingan kalau mau ingin itu singkong lebih halus. Yang berikut wadah untuk fermentasi. Selanjutnya ada namanya peralatan untuk menimbang. Jadi ini menimbang bahan-bahan yang digunakan seperti menggunakan gula. Selanjutnya ada peralatan mengaduk. Kemudian kita gunakan kain bersih atau plastik untuk menutup wadah. Yang berikut ada kain kasah atau kantong kertas untuk menutup singkong. Ini biasanya kalau memang sudah terjadi fermentasi, biasanya dimasukkan di kertas, di kantong plastik, atau boleh kita menggunakan toples misalnya atau wadah yang ada penutupnya. Kemudian ditempatkan di tempat yang hangat. Selanjutnya alat untuk menguji kematangan. Ini bisa juga kita coba dengan menggunakan tusuk sate atau pisau untuk melihat apakah sudah matang atau belum. Kemudian bahan yang digunakan, boleh kita gunakan singkong atau ketan. Yang kedua ragi tape, yang ketiga gula, yang keempat air. Langkah-langkah atau prosedur yang digunakan. Pertama, siapkan singkong, dibersihkan, berarti tentunya dikupas lebih dahulu, singkong atau ketan. Kemudian rendam lebih dahulu singkong atau ketan ke dalam air yang bersih. Kemudian selanjutnya setelah perendaman ditiriskan, yang selanjutnya kita eh, masukkan ke dalam wadah yang bersih. Kemudian tambahkan sedikit gula, campurkan dengan ragi secara merata. Kemudian
tutup wadah yang digunakan. Jadi kalau kita gunakan, eee, Tupperware misalnya atau toples, jadi ditutup rapat dan setelah itu disimpan di tempat yang suhunya hangat selama 2, eee, s 2 atau 3 hari ke depan. Nanti setelah itu kita cek kembali apa yang akan terjadi. Oke? Selamat mencoba, semoga bisa berhasil sesuai dengan keinginan. Terima kasih.